Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, untuk pertemuan kita sore hari ini, kita akan melakukan praktik untuk menginput ya data dari master tabel Excel ke master tabel SPSS yang telah Bapak Ibu sudah buat kemarin. Harapannya selain Bu Novita, mahasiswa yang lain juga sudah membuatnya master tabel seperti ini. Dan nanti setelah praktik ini, seluruh mahasiswa itu wajib mengisinya ke dalam master tabel SPSS-nya sebagaimana yang akan kita contohkan pada hari ini. Besok pertemuannya tetap kita akan masuk, kalau tidak ada teman tim saya yang masuk, dan ketika besok masuk, maka semuanya wajib sudah selesai untuk menginputnya. Ya, semua harus sudah selesai dan mengikuti proses perkuliahan ini menggunakan laptop, sehingga Bapak Ibu bisa share screen, tidak menggunakan handphone. Saya tidak tahu bagaimana caranya Bapak Ibu ketika mengikuti perkuliahan praktik seperti ini, Bapak Ibu menggunakan HP, itu kelihatan atau tidak, pastinya pandangannya masih agak terganggu ya, pasti kecil, ya karena untuk worksheet dari SPSS ini lumayan kecil, sehingga membutuhkan layar yang lebih lebar sehingga Bapak Ibu bisa melihat tulisan-tulisannya. Namun untuk besok ini saya minta untuk Bapak Ibu tidak ada yang menggunakan HP, semuanya masuk dengan menggunakan laptop, sehingga ketika saya minta Ibu Yunia Vera silakan share screen, itu saya langsung nilai. Ibu Imriani silakan share screen. Ibu Pak Agustianto ya, silakan share screen. Ibu Sofia Yuliana silakan share screen. Ibu Bernadette silakan share screen. Ibu Mimin, Ibu Sabrina, Ibu Eti silakan share screen. Itu saya akan minta satu-satu untuk share screen. Jadi tidak ada lagi alasan bilang saya tidak bisa share screen karena menggunakan handphone. Itu anjingnya di mana? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk hari ini, seperti yang disampaikan di awal tadi, kita akan lakukan input. Namun sebelum itu, saya akan lakukan pengecekan dulu, pengecekan master tabel yang telah dibuat oleh Ibu Novita ya. Coba kita lihat dari yang pertama, inisial string, oke. Berikutnya jenis kelamin, numerik, karena kita menggunakan numerik, karena kita melakukan coding. Coba Bu Novita silakan diklik value di bagian jenis kelamin. Value ya, jenis kelamin satu laki-laki satu perempuan ini. Klik bagian ujungnya. Ya, coba di yang titik tiganya. Oke, satu laki-laki, dua perempuan. Ya, untuk tulisan laki-laki itu ada strip di antara laki-laki. Laki, strip, laki. Begitu. Ya, diklik saja. Ini juga untuk contoh bagaimana cara mengubah juga ya. Kita klik, kalau ada perubahan yang akan kita ubah, kalau sudah diubah begini, kita klik change. Change, Bu. Cancel dulu. Change. Change yang ada di pinggir, cange. Ya, gitu. Lalu oke. Ya, itu adalah cara merubah. Kalau ada perubahan di bagian kategori, jadi ke kategori variabel yang ada mau diubah, Bapak Ibu silakan lakukan yang ketik yang benarnya, lalu ketik change, klik change, sehingga akan bisa berubah apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya umur numerik, oke. Kelompok umur silakan dibuka kelompok umurnya. Ya, untuk kelompok umur, oke, bisa diokekan. Terus ini untuk diperhatikan juga, upayakan di bagian label itu diisi semua, diketik semua. Misalnya di sini umur, bisa Ibu ketik umur responden di bagian atas nih, yang label umur. Label umur silakan diketik, jangan kosong untuk labelnya. Yang lain mohon diperhatikan. Oke, tinggi badan juga demikian, silakan diketik labelnya. Upayakan T-nya huruf besar pertama ya. Itu apa-apa juga.
berat badan dan IMT juga silakan diketik. Ya, oke. Kita cek lagi status gizi di value-nya. Baik, oke. Pekerjaan, silakan dicek. Oke. Kode pendidikan, oke. Oke. Ya, untuk nama dari nama variabelnya, kolom nama, dicek. Tidak perlu kata ada kode di situ, langsung saja pekerjaan, pendidikan, golongan darah. Di bagian nama ya, nama variabel, nama. Di bagian Ini, Pak. di situ. Yang bagian nomor kemarin 9, 10, 11. Ini apa? Ya, itu pekerjaan. Tidak usah pakai kode di situ. Langsung saja pekerjaan. Pendidikan juga dan golongan darah. Begitu juga di bagian label, silakan diubah juga langsung pekerjaan, pendidikan dan golongan darah. Bagian kolom label. Ini bagaimana, Pak? Diubah saja dengan pekerjaan responden misalnya. Ini kita akan rapikan dulu ya. Yang lain yang di rumah kalau langsung praktek juga bisa. Oke, gitu ya. Sekarang masuk di data view. Ini kan variable view, lalu klik data view. Untuk di data view, ini yang sudah kelihatannya. Inisial, jenis kelamin, umur, numerik ya, kelompok umur, tinggi badan, berat badan, IMT, status gizi, pekerjaan, pendidikan, golongan darah, dan pelan-pelan Pak. Dan nomor sepatu. Ya dibaca saja Bu, ini ya, bisa dibaca. Untuk yang ini Bapak Ibu, nanti file yang di Excel itu kemudian yang Bapak Ibu copy paste ke dalam sini. Ya, kita coba contoh satu, ambil yang inisial dari itu, oke, scroll ke kanan, ambil inisial dari urutan 1, nomor 1 sampai 41, scroll ke bawah. Diblokir? Di blok semuanya. Oke, di copy, Ctrl C saja supaya cepat. Masukkan ke SPSS-nya. Iya, dipaste di situ. Klik dulu, baru Ctrl V. Oke. Berikutnya pindah lagi ke Excel-nya. Jenis kelamin dan enggak usah jenis kelamin, tapi ambil jenis kelamin. Kita scroll yang di blok. Yang ini, Pak. Ya, itu di blok dari awal sampai bawah lagi. Ya, lalu jenis kelamin masuk. Ya, kebetulan sekarang umur, perhatikan dulu, umur, numerik, kelompok umur, tinggi badan, berat badan, IMT ini berurutan. Coba kita lihat di Excel. Silakan buka Excel-nya ke atas. Ya, kebetulan ini umur, kelompok umur, tinggi badan, berat badan, IMT itu semua bisa diblok semua sampai tinggi badan. Coba. Yang mana, Pak? Yang ini? Ya, sampai tinggi badan, sampai berat badan.
Ya, ditarik ke bawah. Oke, di copy. Terus dipaste di situ Ctrl V. Oke. Berikutnya IMT lagi. IMT satu sisi, coba kita lihat. Dia berdekatan ya, boleh langsung ambil dua. Jangan sampai dibawa. Ulangi. Itu nanti akan terambil juga. Cancel saja itu. ESC. Apa Pak? Klik ESC yang ada di keyboardnya, yang sudut kiri atas. Oke. Lalu copy kembali. Oke, di copy, Ctrl C. Masukkan ke situ. Oke, pekerjaan, pendidikan, kode golongan darah, dan silakan diambil. Kayaknya itu satu-satu ya, nggak bisa diambil sekaligus karena berbeda. Kodenya Pak yang diambil? Kodenya? Iya. Kode pekerjaan, sorry. Silakan di copy. Masukkan. Ya. Pendidikan, lanjut. Oke. Lanjut ke kode golongan darah dengan nomor sepatu itu bisa, bukan golongan darahnya Bu, tapi kodenya ya. Ya. Kodenya bukan golongan darahnya, tapi kode golongan darahnya dari atas. Itu dari urutan pertama ya? Oh bukan. Oh iya Pak. Oke, silakan lanjutkan. Di copy saja. Oke, di copy terus dipaste. Oke, ini kita sudah selesai mengcopy dari Excel ke SPSS secara manual ya. Ini bisa dikatakan secara manual. Sebenarnya kita juga bisa langsung mengimport file Excel ke SPSS, tapi kita ajarkan dulu yang cara manualnya, bagaimana melakukannya. Kegiatan selanjutnya adalah kita melakukan analisis data. Kita melakukan analisis data, namun saya coba share screen dulu. Ya, berikutnya kita akan lakukan analisis data. Analisis data deskriptif ya. Bisa katakan deskriptif. Atau biasa kalau di bahasa itu kita sering sebut dengan analisis univariat. Ya. Analisis univariat. Juga kita bisa katakan demikian, tetapi yang umum itu kita katakan analisis data deskriptif. Saya akan kembali kemarin waktu awal pertemuan di bagian awal tentang statistik itu kita ada dua statistik ya. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif itu kita menggambarkan variabel itu ya tanpa melakukan pengambilan kesimpulan yang berlaku secara umum, yang biasa kita tampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram dan macam-macam bentuknya. Sedangkan inferensial itu kita akan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum atau bisa kita biasa sebut dengan uji hipotesis. Tetapi untuk analisis hari ini kita akan belajar untuk analisis deskriptif.
untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya dengan menggunakan SPSS berdasarkan data yang tadi kita sudah ambil. Ya. Distribusi frekuensi. Untuk data distribusi frekuensi ini biasanya itu kita memiliki data yang kategorik ya. Data kategorik untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, mengetahui nilai absolut dan persentasenya ya. Berikutnya kalau untuk data deskriptif itu untuk data-data yang menggunakan skala numerik atau disebut dengan data kontinu, untuk data deskriptifnya itu yang kita biasa cari adalah nilai median, modus ya. Beberapa juga menghendaki misalnya nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Standar deviasi. Ya, untuk data kategorik ya, untuk data kategorik ini kalau untuk distribusi frekuensinya ini akan kita praktekkan dan tadi seperti ini biasa disebut dengan analisis univariat. Untuk data kategorik itu untuk data yang Bapak Ibu punya, misalnya jenis kelamin, ya jenis kelamin, di situ ada terus lagi status gizi, berikutnya adalah pekerjaan, pendidikan, golongan darah. Sedangkan untuk data deskriptif yang akan kita melihat nilai, ini ditambah dengan depan sini kelompok umur. Ya, kelompok umur. Sedangkan untuk data deskriptif yang akan kita lihat nilai median, modus, maksimum, minimum, dan standar deviasinya, itu untuk data yang berupa umur yang rasionya ya. Yang tadi ada umur, yang berikutnya adalah tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Ya, untuk dua kelompok data ini biasa disebut, kalau yang pertama ini yang saya akan warna merahkan ini disebut dengan data kategorik, sedangkan yang di bawah adalah data kontinu ya, atau kalau untuk bahasa skalanya kita katakan bisa ya yang data yang numerik, yang kalau kita dari skalanya itu adalah dia skala interval atau rasio. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Kita akan praktekkan ini sekarang. Bu Novita masih dengar dengan kami dengan saya di sini? Masih bisa dengar? Iya Pak, dengar. Di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut. Maaf, ada Pak. Ya, silakan Pak. Bu Florida dari Merauke. Sebelumnya minta maaf, di sini kode tinggi badan belum ada Pak. Di yang lalu Bapak ngajar itu kode tinggi badan yang tadi di tabel itu. Saya ada ikuti juga di komputer, di laptop. Ya. Jadi kode tinggi badan Ibu, coba Ibu Novita ya. Silakan dilihat variable view-nya. Iya, karena kita belum ada, yang ada yang lain ada kecuali tinggi badan. Mohon diperhatikan untuk Bu Florida dan mahasiswa yang lain. Kenapa tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu serta umur numerik itu tidak ada kodenya, atau yang kalau di SPSS itu kalau value ya, values, karena dia adalah data numerik ya, data numerik. Yang angka memang dimasukkan. Sedangkan yang akan kita bikin value-nya itu atau kita buatkan kodenya itu adalah untuk data-data yang kategori. Misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan.
kelompok umur 0 sampai 5 dan seterusnya. Status gizi, pekerjaan, pendidikan dan golongan darah. Itu adalah data-data Iya, kategori. Ya. iya. Sedangkan untuk yang Ya. umur, tinggi badan, berat badan, IMT dan nomor sepatu ini dia adalah data numerik. Jadi kita langsung masukkan nomornya saja tanpa kita membuat pengelompokan di sana. Jadi begitu Bu Florida ya. Iya, makasih Pak. Oke. Saya kembali kepada Ibu Novita. Halo Bu Novita. Iya Ya, Pak. silakan. Ada pertanyaan lagi? Bu, ya Pak, di kolom itu kalau ada yang saya input itu Pak, dia Suara sudah putus-putus terdata Bapak. nominal, ordinal. Cek. Ya, silakan. Ya Pak. Di komisur di variabel itu yang saya input itu sudah muncul nominal, ordinal dan scale. Kalau di sini saya nol semua, itu gimana? Oke. Untuk di isian variable view di bagian kolom misur atau pengukuran ya, misur itu tidak jadi masalah Bapak Ibu, nggak usah terkecup di situ. Itu apapun yang muncul di situ nggak apa-apa, karena itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak berpengaruh apakah muncul di situ nominal, unknown, biasa disebut muncul skal, biasa muncul ordinal, itu tidak ada masalah karena tidak akan mempengaruhi ketika kita melakukan analisis data. Dibiarkan saja, Bapak Ibu cukup memperhatikan di bagian nama variabel, tipe, label, value, ya itu sebenarnya sudah cukup bagian itu saja. Selebihnya itu dibiarkan saja akan sebagaimana adanya yang muncul di situ. Karena pada akhirnya nanti ketika dianalisis tidak akan berpengaruh. Begitu Pak Agus ya. Oke. Saya rasa cukup, kita akan lanjut dengan analisis. Bu Novita coba kembali ke data view. Bagaimana Pak? Ke data view. Ya, saya akan share screen dulu. Mohon diperhatikan. Yang kita akan praktekkan yang pertama adalah kita akan melakukan analisis data, membuat tabel distribusi frekuensi untuk data-data kategori. Berupa jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pekerjaan, pendidikan, dan golongan darah. Itu yang akan kita lakukan pertama sekarang. Ya, kita akan melakukan pertama. Silakan diperhatikan. Bu Novita, silakan. Pertama adalah kita klik Analyze. Di bagian menu Analyze. Terus statistik deskriptif statistik yang bagian kedua, yang data saja Bu, yang deskriptif statistik. Kita bisa pilih frekuensi, klik frekuensi, oke diklik, oke. Lalu masukkan semua data-data yang kategori seperti jenis kelamin, klik jenis kelamin, terus klik tanda panah ke dalam masuk yang ini, yang tanda panah melengkung ya diklik, oke masuk. Terus diingat kelompok umur, ingat ya yang akan kita masukkan adalah data kategori, kelompok umur masuk. Status gizi masuk, pekerjaan, pendidikan, golongan darah masuk, pendidikan, golongan darah. Oke, diperhatikan ya Bapak Ibu, ini adalah untuk tabel yang untuk data-data yang kategori, yang tadi yang ada value-value-nya itu. Coba klik statistik, ada apa di statistik? Oke, di cancel saja. Kalau sudah dimasukkan semua, Bapak Ibu bisa klik OK. Bu Novita silakan diklik OK. Oke, ini adalah outputnya. Silakan dimaksimize outputnya, Bu Novita. Dimaksimize, oke, silakan. Saya sampaikan kembali bahwa untuk video ini saya sudah rekam, nanti saya akan upload di YouTube. Silakan linknya nanti akan dibagikan. Untuk praktek selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihatnya di situ. Di scroll ke bawah. Oke, pelan-pelan.
Oke, mulai dari atas dari jenis kelamin, Ibu, pelan-pelan. Oke, kita lihat. Stop. Jenis kelamin keluarga, kita bisa lihat di sini laki-laki itu jumlahnya 21 atau 51,2%. Perempuan itu adalah 20 orang atau 48,8% ya. Untuk kelompok umur keluarga, ke bawah lagi, itu yang paling banyak ternyata keluarga yang bunuh Vita itu dia umur 30 sampai 35 dan 36 sampai 41. Itu masing-masing 7 orang atau 17,1%. Yang paling sedikit itu adalah umur 18 sampai 23 dan umur 48 sampai 53 tahun. Itu hanya masing-masing 2,4%. Itu ya. Kita ke bawah lagi. Ini yang menarik, keluarganya Bu Novita memang sebagian besarnya itu normal ya, status gizinya 16 orang, 38, tetapi ternyata ada 14 orang yang underweight. Ya, ada 15 orang keluarga Bu Novita itu yang underweight, dan ini ada obesitas kelas 1 3 orang. Ya. Ini dari data yang Ibu Novita masukkan. Berikutnya dari pekerjaan, itu ada 23 yang sudah bekerja, selebihnya 18 orang itu belum bekerja. Untuk pendidikan, ya hampir 50% atau 43,9% ternyata keluarga Bu Novita atau tetangga ini dia berpendidikan tinggi. Ya, dan yang paling sedikit itu SMP hanya 1 orang, dan ada tidak atau belum sekolah ada 3 orang. Untuk golongan darah sendiri, di keluarga Bu Novita itu ada 19 orang yang memiliki golongan darah O, dan golongan darah A itu ada 13 orang atau masing-masing 46,3% dan 31,7%. Ini kita langsung lihat datanya. Jadi kalau Ibu Novita misalnya butuh golongan darah O, ini akan mudah ya, dari 41 orang ternyata ada 14 orang, ada 19 orang yang memiliki golongan darah O. Tidak susah kalau kita butuh donor ya, ada 19 orang yang golongan darah O di keluarga Ibu Novita. Kita ke bawah, habis ya. Ya, itu adalah output dari SPSS dari data yang kita sudah input dan kita analisis. Ya, begitulah Bapak Ibu, ini adalah analisisnya untuk data-data kategorik. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan analisis data deskriptif untuk data kontinu, atau bisa kita katakan dia menggunakan skala numerik yang interval dan rasio. Ya, Bu Novita coba kembali ke SPSS-nya yang tadi, yang master tabelnya. Ya, diklik itu, terus masuk di tugas statistiknya, di tabel statistik, silakan diklik. Oke, lalu klik analyze. Deskriptif statistik. Kita coba Ibu pilih deskriptif, bisa? Coba klik deskriptif. Ya. Salah. Tidak apa-apa, deskriptif. Lalu masukkan umur responden. Ingat, ini yang akan kategori yang numerik ya. Terus tinggi badan, berat badan. IMT. Apalagi? Nomor sepatu ya. Oke, sudah. Lalu coba klik option. Option dulu. Ini yang tadi saya maksud tadi. Kita akan cari meannya, standar deviasi, maksimum, minimum. Tapi di sini tidak muncul mean, median, modusnya. Ya. Oke, coba kita okekan saja, tidak apa-apa. Langsung oke. Continue, sorry, continue. Continue, oke. Ya, ke bawah. Silakan ke bawah lagi. Kita scroll ke. Ya, untuk data continue-nya Bapak Ibu sekalian, kita lihat umurnya itu adalah, ternyata di keluarga Bu Novita dari data yang 41 itu yang paling rendah umur itu adalah 4 tahun dan yang paling maksimal itu adalah 56 tahun. Rata-rata umur keluarganya itu adalah 25,68 tahun. Ya, tinggi badannya itu ada yang 1 meter yang mungkin masih bayi, yang paling tinggi ada 2 meter. Wow.
Ada keluarga Bu Novita yang 2 meter ya. Untuk berat badannya sendiri, karena kita gabungin anak kecil dan orang dewasa, ada 15 orang yang ada 15. Jadi umur yang paling rendah, berat badan yang paling rendah itu adalah 15 kg, dan ada keluarganya atau tetangganya yang beratnya 96 kg. Saya curiganya yang punya berat badan 2 meter ini yang 96 kg. EMT-nya 11 dan 33, nomor sepatunya yang paling kecil itu nomor 20 dan yang paling besar itu adalah mungkin jempol semua ini 43. Ya, namun di sini kita belum bisa melihat rata-rata modusnya ya. Modus itu yang paling banyak di keluarganya Bu Novita dan mediannya atau nilai tengahnya. Kita bisa lakukan analisis kembali. Coba Ibu klik analyze lah. Analisis kembali langsung dari situ saja bisa. Deskriptif, pilih frekuensi. Pilih frekuensi. Oke, sama saja. Terus pilih statistik. Statistik, lalu mean, median, modus, sum, itu klik semua. Itu mean, median, modus, mode ya, mode diklik. Terus dispersion itu standar deviasi, klik. Maksimum, minimum, range, klik. Yang ada di kolom di bawahnya. Yang itu yang dispersion di kolom dispersi. Oke, maksimum, minimum. Range, bisa range, range. Oke, bisa. Oke, continue. Continue. Lalu oke. Ya, tapi dia bergabung ya. Ya, yang tadi tidak ada masalah. Oh. Oke, lihat di frekuensinya untuk yang kolom ini, Bapak Ibu dilihat sendiri. Ya, kolomnya agak berbeda dengan tadi. Dia langsung. Oh, ini sebelahnya. Ini salah ya. Cara hapusnya ini, saya ingin menunjukkan cara hapusnya. Coba di scroll ke bawah. Kalau kita hapus dari frekuensi, coba ke atas, maaf, atas. Kita coba hapus ini berulang ya, ini ke bawah, stop, ke atas lagi, pelan-pelan. Di bagian frekuensi, ya itu coba di blok Bu, di blok, ya diklik saya, diklik. Yang ini. Diklik ya, diklik, sampai muncul tanda hitam di ujungnya, diklik saya Bu 1 kali. Klik, oke sudah. Lalu di keyboardnya tekan kontrol. Di keyboardnya diklik dulu, baru di keyboardnya tekan kontrol. Lalu klik yang lain lagi, dataset, klik tabel frekuensi, itu diklik semua, satu-satu. Itu diklik, kontrolnya tetap ditekan, oke. Yang lain lagi diklik, oke, diklik, di bawahnya lagi diklik. Kalau mau hapus ya, silakan diklik. Yang ini Pak. Ya juga diklik, di bawahnya lagi diklik. Deskriptif ini tadi. Ini sudah ya? Ini tidak ya? Atau salah diklik? Atau dibatalkan saja? Ke bawah, coba ke bawah. Atau yang sampai kita salah hapus. Ke bawah lagi. Tapi kalau salah hapusnya enggak apa-apa, Ibu sudah ingat caranya. Oke, enggak apa-apa. Kita ulang analis. Kembali ke datanya. Kembali ke data. Saya lepas kah yang itunya kontrolnya Pak? Ya, lepas saja kontrolnya. Kembali ke data. Ke data yang tadi, data yang di tugas Ibu. Data tugasnya yang X bukan. Yang di SPSS-nya, master tabel SPSS-nya. Oke, diklik. Di bawah master tabel SPSS-nya diklik Bu. Oke, terus analyze. Analyze Bu, analyze. Deskriptif statistik. Frekuensi. Klik. Oke, ini salah ya. Sorry. Yang akan kita lakukan adalah, ini tadi keliru ya.
Tadi yang kita katakan adalah kita akan mencari mean, median, dan modusnya atau membuat statistik deskriptifnya untuk data yang menggunakan skala numerik. Sementara yang di kolom variabel ini adanya adalah jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pekerjaan, pendidikan, dan golongan darah. Itu adalah kategori semua. Yaitu kategori semua. Kita akan kembalikan dia di kolom sebelahnya dan kita akan masukkan yang umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Coba Ibu klik satu di situ salah satunya. Klik salah satunya, diklik saja. Sudah. Terus Ctrl A di keyboardnya. Ctrl A. Oke, lalu kembalikan scale. Kembalikan. Atau satu-satu juga boleh, tapi kalau sekalian juga seperti itu caranya. Lalu masukkan umur, tinggi badan, berat badan. Umur masukkan. Oke, berat badan, IMT masukkan. Dan nomor sepatu. Terus oke. Sorry, jangan dulu. Statistik, sorry. Klik statistik. Oke, tadi sudah dicentang semua ya. Ingat kalau kita mau analisis data deskriptif, berarti kita akan centang mean, median, modus, sum, standar deviasi, minimum, maksimum, dan range. Yang lain juga bisa, tetapi cukup itu dulu. Lalu kita, Ibu klik continue. Silakan continue. Lalu oke. Oke, ini nanti tampilannya ya. Tampilannya seperti ini. Kalau yang di bawah abaikan saja, coba ke bawah. Scroll ke bawah. Ini diabaikan saja, enggak usah dilihat. Yang perlu Bapak Ibu lihat adalah yang di atas. Yang ini stop. Yang ini. Tabel yang ini frekuensi statistik. Untuk kolomnya ini ada umur responden, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Untuk barisnya mean, median, modus, ini yang saya maksud tadi. Sebenarnya yang tadi kita analisis yang pertama itu juga boleh kalau kita lewat deskriptif. Tapi di sini tadi itu tidak ada informasi terkait modus dan mediannya. Kalau kita analisis dengan menggunakan analyze terus deskriptif, kita akan bisa menemukan nilai mean dan mediannya. Nampak di situ bahwa untuk umur responden, memang tadi rata-ratanya adalah 25,68, ya. Terus lagi mediannya itu adalah 28, maksudnya apa? Nilai tengah umurnya mereka itu adalah 28 tahun. Dan modusnya, jadi di keluarganya Bu Novita yang paling banyak itu adalah umur 5 tahun, ya. Sama dengan tinggi badan, modusnya, saya agak cukup, modusnya ada 2 tahun ya ini. Ada, sorry, ya tinggi badannya 2 meter, lebih banyak yang, sorry, ya tinggi badannya 2 meter, lebih banyak yang. Terus yang berat badannya ada 0,5 ini, berat badannya ada 5 modus, ya, dan seterusnya. Itu adalah cara kita melakukan analisis untuk mendapatkan nilai mean, median, dan modusnya. Tetapi kalau kita hanya untuk mengetahui meannya, maksimum dan minimumnya, yang cari yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu nanti lihat kembali videonya, nanti itu sudah cukup. Ya. Inilah Bapak Ibu cara kita melakukan analisis dengan menggunakan SPSS untuk membuat data distribusi frekuensinya. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau bingung? Izin Pak. Ya silakan Bu. Sebelumnya minta maaf lagi. Bisa Pak ulang di yang ini kah? Yang tadi mean, median, untuk jadi yang di statistik ini yang sekarang. Tadi saya agak bingung. Oke. Bisa kah Pak?
Saya ada ikuti di laptop juga. Yang untuk median dan modusnya, untuk menentukan nilai melihat nilai median dan maksimum minimumnya itu ada dua cara. Ya, cara yang pertama, Ibu bisa klik analyze, coba analyze, Ibu Novita. Analyze, iya. Analyze, deskriptif statistik, deskriptif, pilih deskriptif, Ya. klik, pilih deskriptif ya. silakan diklik, Ibu Novita. Ya. Ya, lalu kita akan masukkan semua ini sudah masuk ya, ini sudah masuk. Kita coba klik option, Bu Novita. Ya, ini sudah tercentang ya, mean, median, modus. Tidak ada median dan modusnya, hanya mean, standar deviasi, minimum dan maksimumnya. Oke, sudah tercentang. Kita klik continue. Continue, Bu, continue. Lalu oke. Ya, itu hasilnya. Lihat, kalau kita dari sini belum ada nilai median dan modusnya. Untuk mendapatkan nilai median dan modusnya, ya, kita bisa lakukan analisis yang lain, lebih kurang hampirnya sama sebenarnya. Coba Ibu kita klik analyze. Lalu deskriptif statistik, klik frekuensi. Oke. Umur responden bla 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 ini sudah masuk semua ya. Lalu coba statistik. Mean, median, modus, sum, standar deviasi, minimum, maksimum ini sudah tercentang ya, sudah tercentang. Yang atasnya sudah tercentang. Kita klik continue. Continue. Lalu oke. Oke, ini nampak ya. Sebenarnya di bawahnya ada beberapa data yang muncul, tapi cukup ini saja yang diperhatikan. Dari sini kita bisa lihat nilai median dan modusnya. Median atau kalau untuk modus itu bahasa Inggrisnya tulisannya mode. Itu adalah modus ya. Itu adalah modusnya. Oke. Nanti untuk caranya bagaimana lagi yang lain-lain silakan nanti saya akan kirimkan link YouTube-nya untuk makasih, Pak. bagaimana caranya. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Selanjutnya akan kita lakukan adalah, tapi untuk bukan hari ini, kita akan lakukan besok. Tapi pastikan tugas ini, saya akan jadikan ini sebagai tugas hari ini. Diperhatikan semua, saya akan stop share dulu. Tugas hari ini adalah yang akan saya jadikan sebagai absensi untuk hari ini. Dengarkan ya, untuk dasar absen hari ini adalah Bapak Ibu mengirimkan master tabel SPSS-nya, ya, mengirimkan master tabel SPSS-nya ke Google Classroom. Ditunggu sampai besok jam 2 siang. Dan output SPSS-nya untuk analisis data kategorik dan analisis data yang kontinunya, ya, dikirim sampai besok sebelum kita kuliah sore di jam 2. Jadi untuk besok itu kita tidak akan lagi melakukan analisis data. Yang akan kita lakukan besok adalah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi di Microsoft Word, ya. Jadi data tadi kita tidak langsung copy paste masukkan di Word, tetapi kita buat tabel baru lagi. Dan kita akan buat bagaimana caranya, kita akan belajar besok bagaimana cara membuat interpretasinya. Membuat interpretasi dari tabelnya. Untuk besok. Jadi untuk aktivitas malam ini, pastikan bahwa sebenarnya cepat sekali ya, kalau tadi Bapak Ibu ikuti, tidak sampai sebenarnya 10 menit semua sudah selesai. Karena yang penting sudah jadi master tabelnya, kita tinggal copy paste masuk di SPSS. Lalu Bapak Ibu lakukan analisis, sudah selesai.
Ya, sudah selesai. Seperti itu. Jadi besok ini jam 2 minimal sudah harus terkirim di Google Classroom. Itu dijadikan sebagai dasar absensi perkuliahan kita hari ini. Ya. Untuk dijadikan daftar absensi untuk perkuliahan kita hari ini. Dan besok kita akan lanjutkan dengan praktik pembuatan tabel distribusi frekuensi di Microsoft Word dan membuat narasinya. Ya, membuat narasinya. Ya, berikutnya bagaimana cara men-save-nya? Coba kita share screen, Ibu Novita. Halo Bu Novita, masih bersama kita di sini, Bu Novita? Apa nih? Indra. Ya, Bu Novita, silakan di share Tolong screen. dulu. Baterai sebelum. Oke. Untuk outputnya, cara save-nya sebenarnya mudah. Bisa tinggal klik Ctrl S atau Ctrl S bisa Ctrl Save, atau juga tanda simbol yang ada di file juga bisa, yang ada di menu bar ini. Itu file bisa, terus save as, atau save juga bisa. Coba save saja, save. Klik save, lalu Bapak Ibu tulis namanya, misalnya output SPSS. Bukan output ya, output. Output, PUT. Output SPSS. Misalnya data keluarga. Oke, Ibu terserah mau simpan di mana filenya. Ibu silakan pilih mau simpan di mana. Kalau sudah disimpan, tinggal save saja. Save. Di save. Tidak usah dipilih itu, langsung save saja. Oke, langsung di save. Oke, itu sudah tersave ya. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam Google Classroom Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah Bapak Ibu coba Bu Novita masukkan, coba kembali ke data master tabelnya yang SPSS. Ya, ini juga silakan di save juga, itu juga nanti akan dikirim. Oke. Di sini ada, mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan semuanya. Coba lihat bagian kolom IMT. Kolom IMT, di situ kan tidak ada koma ya, tidak ada koma di situ. Sementara kalau kita lihat di Excel-nya, coba lihat di Excel, sorry. Di situ kalau kita lihat IMT itu ada komanya 23,88, 24,38, 21,48 ya. Nanti saya enggak. Ya, itu kita bisa munculkan komanya. Coba kita kembali di SPSS-nya. Diperhatikan semua, jangan sampai kelewat ketinggalan. Coba masuk di variable view. Masuk di variable view. Yang di bawah Bu, variable view. Ya, variable view. Di bagian IMT di situ kan desimal itu 0 ya. Desimalnya 0. Kita pilih 2 angka di belakang koma. Ya, 2 ya. Oke. Sekarang kembali ke data view. Itu sudah muncul komanya ya. Langsung muncul komanya. Kembali ke Excel, ini yang perlu saya jelaskan kembali, yang perlu diperhatikan. Di Excel, di bagian IMT, Bapak Ibu sekalian, bagian IMT, ada beberapa laptop yang itu komanya, saya ulangi lagi, yang kemarin itu sempat kita bahas, komanya itu ditunjukkan dengan tanda titik. Ya, mohon diperhatikan. Ini jangan sampai terjadi pada beberapa kasus laptop. Dan ini nanti akan menyebabkan bagian kolom IMT ini tidak bisa dikerjakan. Untuk SPSS Bapak Ibu, untuk SPSS itu dia menghendaki koma itu dengan tanda titik. Kembali coba kita lihat SPSS-nya. Menghendaki tanda koma itu dengan tanda titik.
23.88 itu artinya koma. Sementara kalau coba lihat di Excelnya, itu dia juga kebetulan di laptopnya Bu Novita ini koma itu disimbolkan dengan tanda titik. Ada beberapa laptop yang lain yang menghendaki koma itu dengan tanda koma kalau di Excelnya. Kalau Bapak Ibu langsung mengcopy yang tanda koma itu di input masuk ke SPSS, nanti jumlahnya ribuan. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah kalau Bapak Ibu misalnya memiliki laptop yang tanda komanya, koma di Excel itu adalah menggunakan tanda koma, maka yang harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu adalah Bapak Ibu mengganti semua tanda titik itu dengan menggunakan, menggunakan tanda koma itu dengan menggunakan tanda titik. Ya, begitu pun juga dengan tinggi badan. Begitu juga dengan tinggi badan. Untuk Ibu Novita kan dia sudah menggunakan tanda titik ya. SPSS itu menghendaki tanda titik, jadi tidak masalah, tinggal di copy dengan MT-nya. Tetapi ada laptop yang koma itu menggunakan tanda koma. Ketika di copy masuk ke SPSS itu bisa berubah angkanya. Bisa berubah angkanya. Jadi caranya adalah Bapak Ibu silakan merubah dulu tanda titik itu, tanda koma itu menjadi tanda titik. Seperti yang kelihatan di data Ibu Novita. Ya, Ibu Novita coba kita kembali ke SPSS karena ternyata tinggi badan ini ada satu angka di belakang, dua angka di belakang koma, di copy. Pantas tadi ada tingginya 2 meter ya. Variable view. Coba di variable view. Terus tinggi badan itu 2 angka ya, bagian desimal tambahkan 2 di situ. Oke? Data view. Ya, sudah muncul komanya. Itu tadi kenapa bisa banyak 2 meter ya? Ternyata dia bulatkan ke atas. Ini sudah normal. Untuk SPSS, Bapak Ibu menghendaki koma itu dengan titik. Jadi kalau laptop Bapak Ibu Excelnya itu menggunakan tanda koma, ubah dulu ke titik, baru masukkan ke SPSS. Nanti akan error. Saya yakin akan banyak pertanyaan, Pak, ini kenapa error begini modelnya? Nanti, kalau ini tidak disampaikan di awal. Oke, dari sini ada pertanyaan. Saya ulangi lagi, video tutorial ini saya akan masukkan ke YouTube. Untuk mengulanginya, Bapak Ibu silakan dibuka di YouTube. Setelah kuliah ini saya akan langsung upload dan kirim linknya di grup. Bapak, ya silakan yang Ibu. YouTube yang minggu kemarin juga Kak, Pak, dimasukkan ke YouTube yang pelajaran yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu saya kayaknya belum rekam ya, saya tidak rekam. Yang tentang master tabel kan kalau nggak salah itu. Ya, tentang master tabel ya. Ya itu masih agak kurang-kurang ini juga Pak. Maksudnya kurang dimengerti. Oh begitu. Itu sudah ya, Pak, dari awal tuh yang Pak, yang dari awal. Tutorial Kak Pak, maksudnya sekalian sama yang kemarin itu Pak. Kalau yang kemarin itu kalau tidak salah saya tidak rekam ya. Saya coba cek dulu, kalau saya rekam itu saya bisa langsung masukkan. Tapi kalau lupa direkam berarti tidak ada. Tanggal berapa kemarin? 26 ya? Iya. Iya, Pak. Karena waktu minggu kemarin kan Merauke hujan deras Pak, kita kurang dengar yang waktu Bapak di Timika itu. Hari Hujan guntur. Maksudnya kalau memang tidak terekam mungkin Bapak bisa bikinkan tutorial kah atau bagaimana Pak? Zoom statistik. Oh, tidak terekam ya. Tanggal 26 itu yang direkam hanya 31 detik itu di akhir perkuliahan. Itu guntur kilat itu, Pak. Iya, iya, itu waktu. Iya, guntur kilat sampai kita Ketakutan. Ya, untuk itu yang kemarin itu belum sempat terekam ya Bapak Ibu. Pak, ini mau tanya, yang di master tabelnya itu yang INT-nya itu tetap 2 angka di depan atau tambah lagi 2 angka di belakang? Memang itu hanya 2 angka di belakang koma, Ibu, tidak ada depan belakang maksudnya? Oke, yang contohnya kan Pak sudah tambahkan lagi 2 angka di belakang. Ya, ya memang itu karena dia koma, kita jadikan itu 2 angka di belakang koma ya.
Oh iya, jadi kita pakai yang titik aja Pak ya, 2 angka ya di depan. Ya, tapi itu untuk membuat 2 angka di belakang komanya Ibu tadi itu dilihat di variable view itu di bagian desimal itu di situ ditambahkan, Bu. Coba dilihat di variable Tambahkan view 2. itu ditambahkan di bagian dia di tinggi badan dan IMT itu yang lain desimalnya 000 itu kita tambah jadi 2. Ya? Oh iya. Oke. Ada Oh, lagi? itu tinggi badan ya. Pak, maaf tanya lagi. Silakan, Bu. Ini yang tadi Pak yang bilang yang di IMT kan laptop saya ini pakai koma ini. Ya. Jadi IMT 21,45 berarti saya ketik biasa saja ya 21.45 begitu Pak? Sebenarnya itu kalau Ibu mau ketik biasa juga bisa. Tetapi sebenarnya kalau di Iya. Excel itu ada caranya untuk mengubah itu secara otomatis langsung ya. Tapi saya Ya. coba akan buatkan Ya, sekarang coba. bagaimana cara mengubahnya. Kalau tidak berarti Ibu coba ketik manual dulu kan lagian tidak Ya. terlalu banyak, ini hanya 41 data ya ke bawah. Iya, saya punya 41 ya. Yang 41 data saja. Ya kalau ini saya close dulu, saya akan tidak akan lama, hanya sekitar 10 menit untuk video pembuatan master tabel. Nanti Bapak Ibu tetap ikut juga. Saya akan close dulu rekaman ini.